Rekaman CCTV ini menyembunyikan rekaman yang mengganggu. Ini adalah terakhir kalinya Crystal Mitchell yang berusia 30 tahun terlihat hidup. Perhatikan, dia meluncurkan punggungnya di dinding, menutupi matanya dengan tangannya. Beberapa detik kemudian, setelah berdiri, kalian dapat melihat Crystal dengan gugup melihat ke belakang. Sebelum menuju lift tempat parkir, Crystal mungkin tampak berhasil lolos dari siapapun yang mengejarnya, tapi ini mungkin sepenuhnya salah. Crystal ditemukan terbunuh. Dia sedang berlibur di San Diego dengan pacar barunya. Penyelidik mengatakan bahwa pacar Crystal sebelumnya pernah dihukum karena kekerasan dalam rumah tangga. Pacar Crystal tidak bisa ditemukan dimanapun. Pembunuh Crystal berpikir bahwa dia tidak bisa ditangkap sampai orang terakhir yang dia duga mulai memburunya. Sekarang, ibu Crystal yang berduka, Josephine, seorang mantan detektif, kembali menjadi detektif untuk bergabung dalam perburuan pembunuh Crystal. Setiap hari daftar korban pembunuh terus bertambah. Dengan begitu banyak nyawa wanita dipertaruhkan, Josephine tahu dia tak boleh gagal. Kota Vancouver, Washington, Amerika Serikat, pada akhir tahun 2012, ibu tunggal Crystal Mitchell yang berusia 26 tahun bersiap memulai hidup baru setelah perceraian yang sulit. Crystal berencana untuk pergi bersama kedua anak-anaknya yang masih kecil, tetapi kepindahan ini terasa pahit sekaligus manis, karena ini berarti harus mengucapkan selamat tinggal pada ibunya Josephine, seorang ibu yang penuh kasih dan perhatian. Sebelum pindah ke kota Phoenix, Crystal telah menjalani seluruh hidupnya di kota Vancouver, Washington, sebuah kota yang berjarak lebih dari 1.600 km jauhnya. Akan tetapi, meskipun jauh, Crystal dengan cepat jatuh cinta dengan lingkungan barunya. Dan dia mulai bekerja sebagai manajer properti di dalam dan di sekitar kota itu. Crystal adalah orang yang lucu dan periang, selalu tersenyum. Crystal suka bercanda dengan semua orang. Dia sangat cantik luar dan dalam. Karena Crystal tidak ingin anak-anaknya kehilangan kontak dengan keluarga di Vancouver, Crystal mengirim anak-anaknya kepada Josephine selama beberapa bulan setiap tahun. Tetapi pada musim panas tahun 2016 berbeda. Setelah pesawat anak-anak mendarat, Crystal menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa Crystal akan pergi untuk liburan akhir pekan mendadak ke San Diego bersama pacar barunya. Tanpa sepengetahuan Josephine, ini adalah panggilan telepon terakhir putrinya. Keesokan harinya, Josephine bangun dan mengirimi Crystal pesan. Ketika Josephine mendengar suara itu yang mengatakan itu dari polisi San Diego, Josephine segera menyerahkan telepon itu kepada suaminya. Polisi mengatakan tentang kematian seorang wanita. Menurut polisi San Diego, sangat mencurigakan. My husband called the number back, and as I was on the phone, I heard him say, "What? She's in a morgue." And I just screamed, and I just kept screaming, saying, "No, I don't want to hear it, you're lying." Jasad wanita itu ditemukan di unit kondominium di Renko Mission Trail Condos di Blok 7600 di Jalan Mission George Road. Ketika salah satu penghuni kondominium melihat jejak darah mengarah ke depan pintu tetangganya. Pria itu mendobrak pintu itu dan berteriak jika ada yang butuh bantuan. Setelah dia masuk ke dalam, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Pada tanggal 10 Juni 2016, seorang warga dari 7600 Block di Mission George Boulevard melaporkan kematian seorang wanita. Detektif dapat mengidentifikasi wanita itu sebagai Crystal Mitchell berusia 30 tahun. Saat petugas tiba di tempat kejadian,
Terlihat jelas tanda-tanda perkelahian, ditetapkan bahwa penyebab kematiannya adalah pencekikan. Begitu kejam yang mengakibatkan patah tulang lehernya. Tanpa saksi atau tersangka, polisi memeriksa kompleks apartemen itu untuk mencari hal-hal mencurigakan. Tetapi petunjuk nyata pertama polisi tidak datang dari sesuatu yang polisi temukan, sebaliknya dari apa yang hilang, yang menempatkan detektif pada jalur yang benar. Polisi menyadari pada awal penyelidikan bahwa mobil Kristal hilang, yang akhirnya membawa detektif ke Bandara Internasional San Diego. Mobil Kristal ditemukan dibuang di tempat parkir di sana, tetapi itu bukan satu-satunya bagian dari puzzle teka-teki yang hilang dari lokasi kejadian. Kristal yang berusia 30 tahun ketika ditemukan tewas, dia sedang berlibur di kota San Diego bersama pacar barunya, seorang binaragawan dan mantan marinir bernama Raymond McLeod. Pacar Kristal tidak ditemukan. Josephine dan keluarganya terus menghadapi gejolak emosi oleh kematian Kristal. Di satu sisi, Josephine terus tetap kuat dan menghindari trauma lebih lanjut pada cucu-cucunya. Namun di sisi lain, Josephine harus menghadapi kesedihan tidak tertahankan. Sebelum mengungkapkan kebenaran yang menghancurkan pada cucu-cucunya, Josephine memastikan anak-anak itu mengingat kasih sayang ibu mereka kepada mereka. She took them to Build-A-Bear and she made them special stuff and she put her voice in it. Hi, my wee baby. Mommy loves you. I just told them that your mom was strong. She wants the best for you. I keep her alive in their mind. Minggu berikutnya, keluarga menghadiri pemakaman Kristal. Josephine berusaha sebaik mungkin untuk membuat anak-anak mengerti bahwa anak-anak akan tinggal bersama Josephine mulai sekarang, bahwa ibu mereka benar-benar telah tiada. Josephine memberikan Kristal peti mati berwarna putih, memiliki banyak pensil warna dengan warna yang berbeda, dan Josephine membiarkan anak-anak menggambar di atas peti mati ibunya, menuliskan ibunya surat, sehingga membuat anak-anak mengerti bahwa ibu mereka benar-benar telah tiada. Polisi San Diego mengalihkan perhatian mereka kepada Raymond McLeod, pacar misterius yang menghilang tanpa jejak pada malam pembunuhan Kristal. Dan apa yang polisi temukan benar-benar mengubah jalannya penyelidikan. Detektif mulai melihat latar belakang Raymond. Detektif melihat adanya pola perilaku terhadap wanita dan kekerasan. Penyelidik mengatakan Raymond sebelumnya pernah dihukum karena kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri pertamanya di Phoenix, Arizona. Raymond memiliki dakwaan yang tertunda di Riverside County, California, di mana Raymond dituduh mencekik istri ketiganya. Dalam semua investigasi pembunuhan, detektif bersikap terbuka. Detektif tidak mengesampingkan kemungkinan ada orang lain selain Raymond McLeod yang bertanggung jawab dalam pembunuhan Kristal. Detektif mengetahui bahwa Raymond telah menyewa sebuah mobil dan membawanya pergi menuju Meksiko. Raymond bukanlah buronan pertama yang berpikir untuk menyeberangi perbatasan. Apa yang kalian kira penangkapan akan memakan waktu beberapa hari, menjadi beberapa minggu, bulan, kemudian setahun penuh. Namun, pada akhirnya itu tidak cukup bagi Josephine. Josephine berpikir sepertinya ada sesuatu yang salah. Josephine yang bergabung dalam perburuan buronan pembunuh Kristal. Josephine adalah mantan detektif polisi dari Pulau Guam dan telah terlibat dalam banyak penyelidikan kejahatan. Mantan detektif polisi ini menjadi berita utama, seperti terdakwa berurusan dengan ibu yang salah. Josephine bangun pada jam 3 setiap pagi. Josephine mencari setiap catatan daring yang dapat dia temukan.
dalam upaya mengumpulkan informasi baru mengenai keberadaan Raymond. Josephine menghabiskan siang dan malam menjelajahi melalui internet, menelusuri halaman-halaman mengenai keberadaan Raymond. Namun, Josephine seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Suatu hari Josephine menjelajahi situs web yang meragukan dan menemukan pelacak teknik yang biasanya hanya digunakan oleh agen federal, proses yang legal yang dikenal sebagai geofencing. Pada dasarnya, kamu mencari sesuatu pada peta, kamu masukkan kata kunci dan beberapa percakapan yang telah dilakukan di sosial media yang akan muncul di area tersebut. Kami tidak tahu bagaimana rincian selanjutnya, tetapi Josephine entah bagaimana dia berhasil mengakses jaringan geofencing, dan begitu Josephine masuk, dengan cepat dia menemukan petunjuk baru. Josephine bertemu dengan seorang blogger yang menulis seluruh blog tentang pertemuannya dengan seorang pria di Guatemala. Pria itu adalah mantan marinir, mantan binaraga Amerika, kulit putih, gila yang penuh tato, pecandu zat terlarang, dan pemabuk. Penulis blog itu bangun jam 5 pagi dan dia menemukan pria itu sedang menyerang seorang wanita yang sedang mengemasi tas ranselnya. Josephine tahu dia sedang di jalan yang tepat. Josephine akhirnya menemukan video di TikTok seorang pria berotot yang sedang berdansa agresif dengan seorang wanita. Josephine yakin dia menemukan sesuatu. Josephine memperlambat video itu untuk frame demi frame, berharap pria itu akan berbalik, bahkan untuk sepersekian detik. Dan pria itu memalingkan wajahnya sedikit, cukup untuk melihat sekilas orang itu. Dan Josephine berkata, "Ya ampun, itu dia." Butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukannya. Josephine tahu bahwa jika dia tidak mendapatkan Raymond sekarang, maka Josephine mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi untuk menangkap Raymond. Josephine bahkan memperingatkan polisi Amerika Serikat yang segera mengirim tim. Pada saat polisi sampai di sana, Raymond sudah pergi. Bahwa seseorang telah memperingatkan Raymond bahwa Josephine mencarinya dan Raymond kabur. Josephine sangat terpukul dengan upaya penangkapan yang gagal di Guatemala. Tapi Josephine tidak membiarkan itu menghentikannya. Sebaliknya, dia merasa berkewajiban untuk tidak hanya memperingatkan masyarakat tentang Raymond, tetapi Josephine juga harus menghadapi orang-orang yang berani membantu si pembunuh. This is how he got my daughter. Please don't trust him. He's dangerous, he's very violent. And if you are hiding him, if you are protecting him, my daughter's blood is in your hands as well. Dari situ Josephine lebih sering tampil di media. Josephine setuju untuk diwawancarai untuk film dokumenter, podcast, acara televisi, dan stasiun berita. Josephine menduga bahwa perhatian masyarakat akan mendorong kasus itu maju, dan itu adalah masalah waktu. Karena petunjuk akhir yang Josephine temukan, menurut seorang tetangga, seorang wanita suku Maya, pria itu akan memukuli wanita itu secara rutin. Mereka bisa mendengar teriakannya. Wanita itu dipukuli sangat parah. Penampakan dan rumor dari Amerika Tengah ini meningkat dengan cepat. Raymond tampaknya terlibat dalam aksi mabuk-mabukan, transaksi obat terlarang, perkelahian brutal, penyerangan dengan kekerasan, bahkan pelecehan. Namun Raymond masih berhasil menghindari pihak berwenang. Raymond ada di klub malam dan bertemu dengan wanita lain, dan Josephine tidak ragu sedikit pun bahwa dia akan menghabisi wanita lagi. Pada tahun 2019, acara televisi terkenal America's Most Wanted menayangkan beberapa segmen tentang kasus Crystal.
dan mewawancarai Josephine. Kini setelah Josephine tampil di televisi nasional, Josephine, ibu yang berduka, berubah menjadi detektif. Dan dia berbicara langsung kepada Raymond McLeod. Josephine memberitahu kepada publik bahwa putrinya Crystal pantas mendapatkan keadilan. Dan keadilan ini adalah juga untuk keluarga Crystal dan anak-anak Crystal. FBI dan US Marshal, polisi Amerika Serikat, telah menangani kasus ini sejak awal, tetapi tindakan Josephine telah meningkatkan pengejaran FBI dan US Marshal terhadap McLeod secara signifikan. Dan Raymond McLeod dimasukkan ke dalam daftar 10 orang yang paling dicari kedua lembaga tersebut. Tindakan kekerasan Raymond kemungkinan akan semakin meningkat yang dilakukannya terhadap wanita yang tidak menaruh curiga kepada Raymond. Setelah upaya gigih Josephine secara bertahun-tahun, perburuan Raymond akhirnya menjadi perburuan utama tidak hanya di Amerika Serikat. Pihak berwenang di pelosok dari setengah lusin negara-negara Amerika Tengah melancarkan operasi besar-besaran untuk mencari Raymond. Dan pada tanggal 28 Agustus 2022, sebuah petunjuk penting muncul. Seorang wanita melihat Raymond di klub malam dan mengklaim bahwa pria itu memiliki penampilan menakutkan. Wanita itu memberitahu polisi petunjuk ini, dan pria itu berada di El Salvador. Rutinitas pagi selalu sama. Josephine bersiap-siap setelah sarapan dan cucu-cucunya berangkat sekolah. Josephine duduk di mejanya dan dengan secangkir kopi dia membuka laptopnya. Josephine bersiap menyisir prospek petunjuk digital hari itu dengan harapan baru karena Josephine mendapat petunjuk Raymond mungkin berada di El Salvador. Jaringan geofencing miliknya telah menandai kota Sonsonate, sebuah kota kecil di tepi barat di El Salvador. Ketika Josephine menggulir postingan, Josephine melihat satu gambar yang menghentikannya. Itu adalah foto pria kulit putih kurus kering yang berdiri di depan papan tulis. Pria itu sedang mengajar bahasa Inggris kepada sekelompok anak-anak. Josephine menyorot wajah itu yang dikenalinya, tetapi lebih tua, lebih kurus daripada yang Josephine ingat. Josephine menunduk dan frustasi. Lengan baju laki-laki itu yang panjang menutupi lengannya, menyembunyikan tato yang menegaskan identitasnya. Josephine terus mencari, kopinya tidak tersentuh. Foto kedua muncul, pria yang sama dengan guru sekolah lainnya. Lalu foto yang ketiga, ini diambil di sebuah klub malam yang ramai, sudutnya lebih jelas. Pria itu tidak salah lagi, itu adalah dia. Tak ada keraguan tentang hal itu. Sekarang Josephine memiliki bukti nyata dan takut ada orang yang akan datang memperingatkan Raymond McLeod lagi. Josephine segera menghubungi polisi Amerika Serikat US Marshal. Polisi menangani klaim ini dengan serius. Setelah tiba di El Salvador, mereka mengkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk menggerebek kediaman Raymond. Dia pernah terlihat dengan senpi di masa lalunya, jadi polisi sudah menduga yang terburuk. Raymond tahu apa yang akan terjadi. Pencariannya telah meluas selama bertahun-tahun. Raymond keluar dari kediamannya tanpa perlawanan dan ditangkap di tempat. Kepala polisi segera menelpon Josephine dan berterima kasih padanya karena telah mengungkap kasus ini. Raymond diekstradisi dari El Salvador oleh polisi setempat dan dia diterbangkan kembali ke San Diego oleh US Marshal. Di sana, Josephine berdiri di hadapan kerumunan wartawan. Meskipun Josephine telah menangkap Raymond, tapi perjuangannya untuk mendapatkan keadilan masih jauh dari selesai. Satu pertanyaan muncul,
bagaimana Raymond berhasil tetap buron tanpa uang selama ini? Kebenaran terungkap sebelum sidang. Raymond memiliki orang tua yang kaya yang mengiriminya uang $10.000 pada hari dia menghabisi Crystal dan menyewa pembela terbaik di San Diego. Dan pakar selebriti media terkenal seperti Dr. Drew Pinsky. Mereka bersama-sama menunda proses tersebut selama lebih dari 2 tahun, menunda persidangan pendahuluan sebanyak 10 kali. Pengacaranya mengatakan bahwa kematian Crystal karena kematian kecelakaan. Jaksa juga memiliki rekaman CCTV yang memperlihatkan Crystal duduk ke lantai dan Raymond menekan lehernya di dalam lift. Pengacara Raymond menyalahkan pihak korban, mempermalukan pihak korban, tapi bila melihat video CCTV Crystal tidak terlihat dia mau diperlakukan seperti itu. Pembela mengatakan kematian Crystal adalah kecelakaan. Pembela mengatakan Crystal meminta Raymond untuk menekan leher Crystal selama permainan intim. Tapi jaksa berpendapat itu adalah kebohongan, menunjukkan Raymond telah menyerang banyak mantan pasangannya, termasuk mantan istrinya Rachel, korban dalam kasus percobaan pembunuhan yang sedang berlangsung terhadap Raymond. Seorang saksi memberi kesaksian di persidangan. The door, and he was on top of her. She was gurgling, her lips were blue, she was no longer able to speak and was struggling to breathe. Evidence will show that it took several people to actually pull the defendant off Rachel and they stopped him from strangling her. They got him into the hallway and he still tried to go after her and again started strangling her again. At that point, they were able to pull him off of her. They got him out of the house and called police. Selama persidangan, semua mata tertuju kepada Josephine. Josephine tahu dia harus segera bersaksi, tapi ibu yang berduka itu masih belum yakin bagaimana dia akan bertahan ketika berhadapan langsung dengan Raymond yang telah menghabisi putrinya. Pada tanggal 30 Oktober 2024, dalam siaran podcast Cheryl McCallum, Josephine menyatakan keraguan mengenai kemampuannya untuk bersaksi, sesuatu yang dengan cepat ditanggapi oleh pembawa acara dengan menunjuk keberanian yang diperlukan oleh Josephine untuk sampai sejauh ini dan kemampuan Josephine untuk menyalurkan keberanian itu sekali lagi. Sidang akan dimulai pada bulan Januari 2025. Dan Josephine akhirnya yakin akan mendapatkan keadilan untuk putrinya dan cucu-cucunya. Apapun kondisinya, Josephine membuktikan harapan dan tekad meskipun bahwa dalam situasi yang paling gelap. Sampai di sini dulu kasus ini guys. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa menurut kalian kasus ini bisa dihindari? Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan jangan pernah melakukan kekerasan. Bila memiliki pasangan yang suka melakukan kekerasan, tinggalkan saja. Bila suka ceritanya, tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga tombol loncengnya untuk cerita yang lain.